Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, bertemu lagi dengan pelajaran tematik. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bu Anida hari ini akan menerangkan tema 8 dengan judul Bumiku, muatan SPDP, interval nada, tarik kreasi daerah, dan juga ada reklame. Untuk materi yang pertama, subtema 1 adalah interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Mohon untuk diingat-ingat pengertiannya ya. Interval melodis terdiri dari dua jenis, yaitu interval melodis ascending dan juga descending. Interval melodis ascending merupakan interval dari nada rendah ke nada tinggi. Sedangkan interval melodis descending adalah interval dari nada tinggi ke nada rendah. Bu Anida berharap kalian bisa menghafal pengertiannya ya. Ada contoh lagu yaitu Ambilkan Bulanku dan juga Desaku yang Kucinta. Ambilkan Bulanku adalah salah satu lagu dengan menggunakan interval melodis, sedangkan Desaku yang Kucinta adalah interval harmonis. Jika ada lagu dengan nada D mayor, artinya nada ke-1 atau Do dimulai dari nada D. Jadi, tidak semua nada pada lagu itu dimulai dari nada Do Re Mi ya, tapi bisa dari interval atau nada lainnya. Ketika memainkan dengan alat musik, maka nada yang dijadikan itu sebagai nada Do. Jadi nada D menjadi nada Do. Tangga nada D mayor diawali dengan nada D sebagai nada pertama. Nah, ini adalah contohnya ya. Ada dua nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F dan juga nada C. Nada F diubah menjadi fis dan nada C menjadi cis. Kenapa Bu? Karena agar nadanya bisa berubah, jadi ada nada yang harus dinaikkan. Kalian cukup hanya menghafal urutannya saja ya. Sedangkan selanjutnya kita akan belajar interval nada G mayor. Tangga nada G mayor memiliki nada G sebagai nada dasar. Kalau D tadi sebagai nada dasar, sekarang G menjadi nada dasar atau nada pertama menjadi Do. Tangga nada G mayor memiliki urutan nada yaitu G, A, B, C, D, E, F, G. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pada interval nada G mayor ada satu nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F atau fis. Dengan begitu, interval nada G mayor akan berubah menjadi G, A, B, C, D, E, fis, dan G lagi. Atau urutannya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, ini kenapa menjadi seperti ini Bu? Ini sudah sesuai dengan interval yang dibuat ya, seperti itu. Nah, ada percobaan ini.
Apabila kalian ingin mengetahui interval nada, kalian bisa menyiapkan bahan seperti air, terus 5 atau lebih gelas kaca, tongkat kayu, dapat juga menggunakan pensil. Ini tidak wajib, silahkan apabila ingin melakukan percobaan bisa dilakukan di rumah, biar belajarnya lebih seru. Selanjutnya, Bu Anida ke subtema 2 yaitu tari kreasi daerah. Kali ini di tema 8 kita akan belajar tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang diperagakan secara berkelompok, lebih dari 2 penari. Berikut contoh tari berkelompok. Yang pertama adalah tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Dimainkannya oleh beberapa orang. Yang kedua, tari Serimpi dari Jawa Barat. Dimainkan juga lebih dari 2 orang. Yang ketiga adalah tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, tari Gontar dari Kalimantan Timur. Bu Anida berharap kalian bisa menghafalkan ya nama-nama tarinya dan juga asal daerahnya. Nah, untuk tugasnya adalah tirukan gerakan tarian di bawah ini. Yang pertama, gerakan tangan memegang pusak. Sebelumnya ini adalah tari gantar ya. Gerakan tangan memegang pusak atau kayu, silahkan apa saja boleh nanti di rumah. Kedua, gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Dan yang keempat adalah gerakan posisi badan. Silahkan untuk dikirim tugasnya melalui foto saja. Jadi foto 1, 2, 3, 4, 5, 6 peraga ya, 6 unsur-unsur gerak tari gantor. Yang ketiga adalah subtema 3, reklame. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Reklame dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut. Menurut tujuan pengadaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu reklame komersial dan non-komersial. Berhubungan dengan penjualan dan bukan penjualan. Reklame sifat, menurut sifatnya dibedakan menjadi 3, reklame penerangan, peringatan, dan juga permintaan. Menurut tempat pemasangannya ada 2, reklame indoor dan reklame outdoor, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Menurut medianya dibedakan menjadi 3, yaitu reklame audio, visual, dan audio visual. Setelah ini, Bu Anida akan memberikan beberapa contoh reklame. Yang pertama adalah iklan. Iklan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Ini iklan yang ada di koran ya. Kedua adalah spanduk. Spanduk adalah kain, rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Ini adalah salah satu spanduk yang berada di depan kantor.
Ketiga adalah brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Nah, ini adalah salah satu contoh brosur. Yang keempat adalah embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Ini contohnya ya. 5 adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Terakhir yaitu baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Nah, anak-anakku, itulah pelajaran SPDP kita pada muatan 8. Bu Anida menjelaskan tentang interval nada, tari berkelompok, dan juga tentang poster. Nah, tugas kalian pada muatan SPDP ini hanyalah tadi ya, menirukan gerakan tari gontor. Ada 6 tahap dan itu cukup dengan kalian foto saja. Sekian pembelajaran dari Bu Anida. Sampai bertemu di pelajaran tematik yang selanjutnya ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.